bangunan-bangunan yang dapat ditinggali ya mungkin cuma 5-10%, 90% udah hancur rata ya. Pembangunan juga mesti ngarepin ngemis-ngemis dari negara pemakan babi yang menyumbang paling besar, Amerika, Eropa, Arab Saudi aja kalah besar untuk di Palestina ya. Mereka nyumbang bisa ratusan triliun. Nah, eh belum lagi rakyatnya udah mati ya, dari korban peperangan udah hampir 50.000, menyusul 70.000, 80.000 mati tiap hari, 1, 2, 5, 10 orang karena kelaparan, karena kedinginan, karena nggak ada perawatan kesehatan lagi, rumah sakit ratusan hancur begitu ya, sekolah-sekolah juga udah hancur, 1.000 masjid juga udah hancur, nggak ada lagi tempat penampungan mereka. Pak, suara Pak SK ya. Pak Fran, silakan. Ya, selamat malam Pastor Paul. Malam, malam. Selamat malam, Bro Frans. Ya, selamat malam semua. Ini antara Israel dengan Gaza ini apa? Ada yang bilangnya Israel kalah, kemudian Hamas menang. Ini berita di Indonesia, Pak. Jangan-jangan ini saya mungkin analisa saya salah ya. Kita kan di Indonesia punya pengalaman sejarah serangan umum 1 Maret. Jangan-jangan kejadian 7 Oktober itu dianggap serangan umum 1 Maret gitu. Iya kan? Nah, Hmm. itu aja dari saya. Terima kasih. Bisa. Ini Pak SK, silakan. Suara komentar. Oke, Masuk. jadi kalau ngikutin narasi Kadrun IQ 70 ya, ya begitu. Udah habis rata ya. Sekarang juga udah nggak ada lagi bangunan-bangunan yang dapat ditinggali ya mungkin cuma 5-10%, 90% udah hancur rata ya. Pembangunan juga mesti ngarepin ngemis-ngemis dari negara pemakan babi yang menyumbang paling besar, Amerika, Eropa, Arab Saudi aja kalah besar untuk di Palestina ya. Mereka nyumbang bisa ratusan triliun. Nah, eh belum lagi rakyatnya udah mati ya, dari korban peperangan udah hampir 50.000, menyusul 70.000, 80.000 mati tiap hari, 1, 2, 5, 10 orang karena kelaparan, karena kedinginan, karena nggak ada perawatan kesehatan lagi, rumah sakit ratusan hancur begitu ya, sekolah-sekolah juga udah hancur, 1.000 masjid juga udah hancur, nggak ada lagi tempat penampungan mereka ya. Selama ini tentaranya Hamas yang katanya perkasa-perkasa, yang koar-koarnya gede ya, begitu nyerang, begitu diserang kembali, ngumpet di gorong-gorong. Gencatan senjata baru keluar nongol. Selama perang pada ngumpet semua ya, rakyatnya yang jadi korban, jadi tameng, apa, di rudal ya. Jadi ini memang Hamas ini ya memang pengecut semua, cuman koar-koar aja modalnya IQ 70 begitu ya. Nggak mampu berperang ya dengan teknologi canggih ya, pada ngumpet semua, pada takut gitu ya, pengecut semua. Nah, kenapa udah tahu nggak mampu melakukan perlawanan ya melawan negara Israel yang tahu-tahu punya nuklir ya, udah tahu punya nuklir, berani-beraninya nyerang lewat roket-roket yang kelasnya ecek-ecek begitu ya, walaupun punya puluhan ribu sumbangan dari negara miskin Iran juga ya, jauh teknologinya. Nah, ya ternyata nggak peduli dia korban puluhan ribu.
rakyatnya mati. Yang penting dia pikir tadinya gua serang bisa ya habis itu gencatan senjata begitu ya. Minimal gua ada sandra buat tukar gencatan senjata. Ternyata dari 7 Oktober sebulan 2 bulan ngomong udah minta gencatan senjata pun ya nggak diladenin sama Netanyahu ya. Akhirnya berjalan udah sampai 15 bulan begitu ya, mereka udah nggak mampu. Akhirnya tadinya berpikir ini di luar skenario, mungkin ya kalau gue culik 1.000-an minimal korban gue 3.000 lah, 5.000 selama ini. Nggak taunya nggak mikir, dia hancur total ya, habis semua. Bahkan sekarang udah takut-takut dia, nggak bisa mimpin lagi di situ ya, nggak diizinin sama Israel, bisa-bisa seperti peristiwa Nakba 48 ya, diusir semua ya. Akhirnya bisa di bahkan 2 juta rakyatnya Arab Palestina itu bergabung dengan Israel begitu ya. Nah ini dia udah takut-takut si pemimpin apa Hamas ini. Wah, gue udah kehilangan pamor nih, pengaruh gue. Bisa-bisa nih kalau dikuasai Israel Gaza, ya 2 juta rakyatnya Gaza ikut si Israel begitu ya, atau minimal ya kayak West Bank dalam sebatas polisi-polisi saja kekuatannya ya, bukan untuk militer perang seperti Fatah ya. Jadi sebagai pemerintahan otoritas Palestina yang mengurus administrasi ya, dan paling dilengkapi dengan senjata-senjata konvensional sebatas seperti polisi ya, bukan militer. Nah, jadi udah takut begitu. Nah, udah ancur-ancuran, udah habis-habisan ya, rakyatnya nggak dipeduliin. Yang penting dia pikir tadi bisa dapat sumbangan banyak lagi, hidup gua banyak duit lagi, bisa beli janda-janda lagi lebih banyak, poligami lagi lebih banyak, begitu kan, emas, rumah mewah, apartemen mewah di Doha dulu atau di negara-negara Arab yang lainnya. Nah, ternyata salah perhitungan. Jadi akhirnya udah hancur begini, wah udah takut dia, udah empot-empotan ya, kehilangan pengaruh, nggak bisa lagi nyari duit dan nggak bisa lagi membodohi orang Gaza. Ya pakailah habis-habisan dia juga untuk minta gencatan senjata ya. Dan dari hasil gencatan senjata ini ya dia mengklaim kemenangan ya, termasuk muslim-muslim. Biasanya negara-negara miskin, negara-negara kismin, negara-negara yang nggak punya kompetensi ya selalu akan, walaupun udah ancur-ancuran, dia akan mengklaim kemenangan ya. Kenapa? Udah korbannya begitu banyak begitu ya, udah hancur wilayahnya, tetapi berani mengklaim kemenangan. Ya itulah biasanya ideologi orang negara kismin, negara yang nggak maju, ya seperti itu. Ya sederhana jawabnya, karena ini masih kesepakatan gencatan senjata, bukan pengakuan kekalahan perang. Ya, walaupun secara faktual ya hancur itu Gaza udah ya, udah dibangun mungkin perlu 20-30 tahun lagi. Itu pun mesti ngemis-ngemis, minta bantuan dari negara pemakan babi ya. Kalau Indonesia nyumbang 100 miliar 200 miliar ya mana cukup ya. Cuman kasih makan untuk seminggu doang ya. Ini tahunan nggak mampu. Makanya begitu dibully, diejek lah ya, sindir halus sama si Menteri Luar Negeri, staf Menteri Luar Negerinya apa, eh, si Trump. Ya lu jangan cuman bacot tuang, kowar-kowar aja begitu ya, ngedukung nih, gue kasih buktiin dong dukungan lu penuh tuh 2 juta. Wah, kaget dia langsung ya, tersontak lah. Wah, mau kasih makan apa gua? Negara gua aja kismin, ya kan? Jutaan rakyat gua, ratusan juta aja masih di bawah 1 juta ya penghasilannya. Ya 26 juta orang aja, lebih besar dari Gaza 13 kali itu penduduknya. Itu masih 500 ribuan sebulan. Ya. Cuman kan malu biasa orang negara kismin Islam ini kan pada malu kan, harga diri doang yang tinggi kan. Ya malu lah dia kalau ngaku gue kismin, gue negaranya miskin, nggak mampu untuk menampung 2 juta orang itu begitu ya. Ya yang bisa cuman keluar-keluar aja modalnya, ya kan gitu. Nah jadi walaupun udah hancur,
ya jangan sampai mengakui kalah perang, ya selama gencatan senjata ya sah-sah aja gue mengklaim begitu, ya. Jadi itu supaya apa? Karena kalau dengan mengakui kekalahan ya buat Muslim itu sama aja bunuh diri secara politik, ya. Itu bisa berakibat demoralisasi bagi pendukung-pendukung Hamas, tentara-tentara Hamas, ya. Dan juga Islam seluruh dunia, ya, malu malu total, ya. Wah, Allah, Muhammadnya yang didoain tiap hari, ya, sama 1 miliaran orang Muslim nggak ampuh doanya, nggak menang-menang dari tahun 48 sampai sekarang nggak menang-menang, ya minimal gencatan senjata lah, ngakuin lah gue menang, gitu ya. Jadi untuk meningkatkan semangat moralnya, ya. Jadi kalau dia akui ya hancurlah dia secara moral begitu ya. Udahlah dia ngelepasin ketegangan, ya perayaan lah kemenangan, keluarlah dia dari gorong-gorong yang selama ini sembunyi, ya. Giliran ada tentara Israel ngumpet dia di gorong-gorong tuh si tentara Hamas. Begitu udah longgar, ya gencatan senjata baru nongol tuh ratusan ribuan, ya. Begitu ya. Itu juga mungkin dari tentara Hamas yang ada di Lebanon maupun yang tadinya ada di Suriah, ya kembali setelah asap jatuh, ya. Nah, jadi itulah Muslim, ya, sama negara-negara miskin, ya. Berbeda dengan Jerman. Jerman mengakui, ya, kalau negara besar gua kalah gentleman, ya. Perang Dunia Kedua dia mengakui kekalahannya. Jepang juga begitu, ya, dia tanda tangan mengakui kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua, ya. Tapi berbeda si Iran sama Irak waktu perang Saddam Hussein, ya, sama Ayatullah tahun 88 itu. Nggak ada, semuanya mengaku sama-sama Iran menang, Irak menang, ya sama-sama menganggap pemenang, ya kan begitu, sama-sama negara Muslim itu nggak ada yang mau ngaku, ya. Jadi dianggap seri tapi sama-sama menganggap menang. Ya, begitu juga Vietnam lah, ya, udah babak belur diajar Amerika, ancur-ancuran negaranya, ya jutaan mati begitu ya. Nah, tapi sama juga nggak mau mengakui begitu ya, ya dianggap wah gue Vietnam bisa menang nih terhadap AS dipermalukan, ya karena gue nggak bisa dihancurkan secara keseluruhan. Sama lah kayak si Hamas ini, ya, dari tentaranya yang tadi berkoar-koar 20 ribuan 30 ribuan, ya sekarang paling tinggal ribuan doang, ya banyak yang koit juga udah mati semua, ya udah diisolasi, udah diblokade, udah bakar, dihancurin, udah gosong semua, sampai dipermalukan, pimpinannya bisa mayatnya diambil sama tentara Israel, ya. Apa pemimpin-pemimpinnya juga mati semua, ya. Komandan-komandannya mati semua, ya. Sama, termasuk bahkan sampai ke jenderalnya Iran, ya, bosnya juga, sampai ke Hizbullah juga mati juga, ya, sampai di Suriah udah ancur-ancuran, nggak ada lagi gudang-gudang persenjataannya, ya, sampai gudang persenjataannya si Hizbullah saja habis sudah, ya. Itu disita berapa puluh ribu senjata, ya, semua, ya, termasuk di Suriah lebih parah lagi, ya, semuanya hancur habis begitu. Ya, tetapi biasalah kalau negara kismin sama negara yang nggak kuat, harga diri satu-satunya yang harus dijaga, ya. Malu dong kalau gue bilang kalah, begitu ya. Ya, walaupun udah hancur, ya itulah narasi orang IQ di bawah 70, begitu, nggak gentleman, ya. Nah, jadi Israel mah begitu gampang, ya. Dari tahun 48 menang terus, tahun 67 juga menang terus, begitu ya, dikerubutin bukan hanya cuman proksi, ya, yang non state, ini sama negara-negara dengan persenjataan yang jauh 1 banding 5 1 banding 10 dibanding Israel yang baru merdeka, tapi kenyataannya Israel selalu menang, nggak pernah kalah. Jadi Allahnya dari tahun 48 itu nggak terbukti, udah 70 tahun lebih, ya. 1 miliar orang berdoa terus nggak ada ampu-ampunya, kalah sama Allahnya Israel, ya. Allahnya Israel itu gagah perkasa luar biasa begitu ya, malu lah, tambah malu lagi lah si si muslim-muslim ini begitu ya. Nah, jadi Israel kalau mau kuasai dulu waktu tahun 67
perang 6 hari ya, itu udah dikuasai ya, semenanjung Sinai termasuk Gaza ya, sampai tahun berapa tuh, 79 apa 78 ya, persetujuan Camp David gitu ya kalau nggak salah. Itu kan baru mengembalikan semenanjung Sinai, tapi kan Gaza belum dikembalikan, masih dikuasai Israel dari tahun 67. Baru dikembalikan itu tahun berapa, 2005 ya. Jadi tahun 67 sampai 2005 berapa tahun tuh? Hampir 38 tahun. 40 sorry ya, 38 tahun. 38 tahun Israel menguasai Gaza ya. Jadi dikuasai Gaza. Nah, inilah yang bikin empot-empotan si siapa tuh? Si Hamas. Wah, gue bisa-bisa nanti kayak Nakba nih. Rakyat gue semua jadi ikut Israel nih. Seperti kayak Drus kemarin. Lebih milih Israel daripada ke Hamas. Dan ternyata Israel bisa membuktikan membawa mereka lebih maju. Ya, minimal seperti di West Bank. Ya, kayak nggak terlalu banyak ngemis-ngemis kayak di Gaza. Kalau Gaza kan ngarepin ngemis dari Qatar, dari negara-negara lain begitu ya, untuk makan aja ngemis dia ya, minta-minta semua di TikTok aja ya, mental ngemis semua itu kan, modal-modal jual kesedihan keluarga, anak-anak begitu kan ya, kayak begitu. Nah, jadi itulah prestasinya Hamas ya di dalam membangun rakyat, apa society-nya ya, nggak bisa ngebangun, yang ada membangun rakyatnya mental pengemis ya, menghancurkan, membodohi begitu ya. Itulah yang dibela sama rakyat Konoha yang IQ-nya juga 70 ya, nggak bisa melihat ini teroris yang nggak bisa kerja apa-apa, cuman jualnya penderitaan rakyatnya sendiri di Gaza untuk dapat donasi, supaya hidup mewah, beli janda-janda lagi begitu ya, rumah mewah ya, pakaian mewah ya, hidup pesta pora glamor di luar negeri. Nah, ya, jadi mestinya kalau saya lihat ini 2 juta orang Hamas ini ya minimal 1,5 juta sampai 80-90% ya, saya rasa udah nggak suka sama si Hamas mestinya ya. Nah, jadi dia senang juga tuh kalau Hamas udah nggak memerintah lagi begitu ya. Tetapi karena sekarang masanya gencatan senjata, minimal dia pada senang ya, udah bisa mengakhiri penderitaan karena tiap hari ngedengerin suara apa, peluru-peluru begitu ya, bom-bom, rudal-rudal begitu ya, buat takut, anaknya mati, suaminya mati, istrinya mati, ya tetangganya mati, neneknya mati, ya rumahnya hancur, tinggal di situ mungkin ratusan ribu orang, sanitasinya, tempat toilet-toiletnya mungkin cuman puluhan atau ratusan, ya jadi susah, ya udah jorok, kumuh begitu ya, sarang penyakit, sarang nggak tahu ada nyamuk nggak di situ ya, musim dingin sih nggak ada nyamuk kali ya. Tapi sarang penyakit udah di situ ya, udah banyak penyakit, dan mau sakit, mau operasi, mau apa-apa udah susah, jarak ke rumah sakit lagi, yang ada juga udah 1.000 orang, dokter-dokternya pada mati ya, dokter-dokter kadrun banyak kan mati juga ya. Jadi udah hancur begitu, dia mau pakai UNRWA dijadik itu kan, dari berapa puluh ribu, 13.000 ya kalau nggak salah itu ya, pekerja dari 30.000 malah kalau nggak salah itu, pekerja-pekerja UNRWA itu ya dari orang-orang Palestina yang ada di Gaza itu sendiri direkrut ya. Tetapi hampir berapa ribu, 3.000 itu ya pendukung Hamas itu ya. Jadi supporter Hamas, bahkan banyak mereka yang melakukan serangan pada 7 Oktober ya. Nah, jadi ya mereka mau pakai model takia, model cara-cara teroris begitu ya, ya tetap aja hancur. Mana bisa ngelawan negara yang maju ya. Negara Muslim itu semuanya logika aja, udah tertinggal ya, nggak ada yang bisa produksi barang-barang canggih. Gimana mau menang ya? Tetapi ya mereka IQ 70 nggak ada malunya, akui aja lah kemenangan, karena itu satu-satunya cara untuk menghibur diri ya. Kalau nggak gimana dong? Tambah sedih lagi. Allah nggak apa perkasa lagi ya, itu Popol minimal.